saya Adalia, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Malang. Saya berasal dari Man 11, Jakarta Selatan. Pada saat ini saya akan membuat best practice dengan metode STAR untuk mengatasi permasalahan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahamannya dalam materi transformasi geometri dan statistika. Selamat menyaksikan. Tujuan yang ingin dicapai pada aksi PPL siklus yang pertama dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik dan menggunakan LKP data bimbing dan media pembelajaran, peserta didik dapat menemukan konsep rotasi menggunakan matriks. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada aksi PPL siklus yang kedua dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik dan menggunakan LKP data bimbing dan media pembelajaran, peserta didik dapat menemukan konsep ukuran pemesanan data pada histogram. Tanggal pelaksanaan PPL aksi yang pertama yaitu pada hari Kamis 1 September 2022 dan PPL aksi yang kedua Jumat 16 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah adanya masa peralihan dari pembelajaran secara daring menuju tatap muka mempengaruhi gaya belajar peserta didik. Praktek ini penting untuk didikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, peserta didik menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran mulai dari tahapan pendahuluan, inti, simpulan, refleksi, dan penutup. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, yaitu yang pertama memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran PPL siklus aksi ke-1 dan kedua. Saya melakukan diskusi dan presentasi hasil penyusunan rencana PPL 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG. Melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL 1 dan 2 berdasarkan masukan dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan, yang pertama media pembelajaran yang belum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa dalam menyampaikan ide gagasan yang dimiliki. Yang ketiga, keaktifan peserta didik pada saat pembelajaran mandiri atau kelompok. Langkah-langkah yang dilakukan menghadapi tantangan, yang pertama melakukan wawancara dengan guru, wakabit, kurikulum, dan peserta didik, melakukan studi literatur dan mencari alternatif solusi. Strategi yang saya lakukan adalah dengan memilih media pembelajaran yang dianggap tepat dan sesuai dengan karakteristik materi rotasi menggunakan matriks dan kesesuaiannya dengan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, media yang digunakan berupa GeoGebra dan PowerPoint. Selanjutnya, menayangkan video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk memperdalam kembali materi yang disampaikan. Menggunakan model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam menyampaikan ide gagasan yang dimiliki. Menggunakan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Mendesain suatu pembelajaran yang dapat memacu keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak setelah saya melaksanakan aksi dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama, semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam ERPP. Lalu tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran meningkat. Lalu komunikasi antar peserta didik dapat terjalin dan peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam mengungkapkan ide dan gagasan yang dimilikinya. Lalu adanya rasa tanggung jawab dalam peserta didik untuk menyelesaikan semua LKPD dan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu selanjutnya peserta didik dapat menemukan suatu konsep dengan cara mengaitkan dengan konsep yang sudah dimiliki, dan guru semakin termotivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Hasilnya itu menurut saya sudah efektif. Jadi hasilnya peserta didik itu menjadi lebih aktif pada saat diskusi kelompok, lalu berani menyampaikan ide gagasan yang dimiliki pada saat presentasi dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab, dan peserta didik sangat antusias mengikuti proses pembelajaran dari tahap pendahuluan sampai penutupan. Respon orang lain terkait strategi yang saya lakukan, kepala madrasah memberikan respon yang sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Rekan sejawat memberikan respon yang sangat positif karena proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan peserta didik memberikan respon yang positif dan antusias terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam PPL Aksi 1 dan Aksi 2 yaitu dukungan dari seluruh pihak madrasah, mulai dari kepala madrasah, Wakabid kurikulum yang memberikan fasilitas kepada kami dalam proses pembelajaran, rekan sejawat yang membantu dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran, dan seluruh civisas akademik dari MAN 11 Jakarta Selatan yang selalu mendukung, dan peserta didik yang memberikan respon positif terhadap rencana pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik, dapat mengatasi dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi sebelum pelaksanaan PPL 1 dan kedua dengan cara mempersiapkan dengan matang apa yang dibutuhkan dalam aksi yang pertama dan yang kedua, dan berusaha melaksanakan dengan semaksimal mungkin apa yang sudah direncanakan dan mendengarkan dan melaksanakan masukan yang diberikan oleh dosen, guru pamong, dan teman-teman PPG. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, yang pertama itu ketika pengambilan gambar di PPL yang pertama itu hanya menggunakan 2 device kamera. Yang pertama kamera zoom yang hanya ada di belakang kelas, yang dia itu tidak moving sehingga hanya nampak siswa tampak punggungnya saja, lalu tidak adanya operator pada zoom sehingga tidak mengetahui keadaan zoom menyala dengan baik atau tidak, dan infokus tidak tersorot dengan jelas. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, guru harus mempersiapkan proses pembelajaran sehari-hari dengan lebih terstruktur. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih termotivasi dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih aktif dan percaya diri. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang terakhir, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik meningkat. Demikianlah best practice yang telah kami buat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Agama yang telah memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami bisa mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, serta LPTK Universitas Islam Malang yang telah memfasilitasi kami dalam seluruh proses PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Dr. Suramat MSI dan Ibu Rini Waraswati SPD yang telah memberikan bimbingan kepada kami dalam proses PPG. Teman-teman seangkatan PPG tahun 2022 Angkatan 1 yang telah membantu dalam proses diskusi dan memberikan banyak pencerahan demi kelancaran pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2. Tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada rekan sejawat yang ikut membantu perekaman dalam proses PPL Aksi 1 dan Aksi 2, serta seluruh civitas Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta Selatan yang turut mendukung dan memberikan support dalam proses PPG kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.